Baik, anak-anak, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswi yang kemudian Bapak hormati, pada kesempatan sore ini kita akan belajar kembali bertemu dengan Bapak mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Insya Allah kita menginjak materi yang kedua, yaitu tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Sebelum dimulai lebih lanjut, Bapak ingin absen dulu ya. 1 Alinda, 2 Mary, 3 Sofia Tuzana, 4 Salsabila, yang kelima Novifah, yang keenam Ental Solihat, yang ketujuh Siti Norahimah, yang kedelapan Maulida, yang 9 Amirah Mawati, yang 10 Alida, yang 11 Hidayawati. Oke, 11 orang hadir di kesempatan pemilihan kita kali ini. Baik, nah, rekan-rekan mahasiswa yang Bapak hormati, di kesempatan sore ini kita akan belajar tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Jadi, pertanyaan pertama adalah siapakah manusia ini? Tertulisnya apakah ya? Harusnya siapakah manusia? Jadi kalau kemudian kita ambil definisi secara normatifnya, yaitu manusia diciptakan untuk mengemban tugas-tugas pengabdian kepada penciptanya. Dalam ini kemudian ada ibadah yang kita lakukan, mengabdi Allah, kemudian juga terkait juga hubungan dengan sesama manusia, mengabdi anak dan sebagainya. Itu yang kemudian harus kalian perhatikan. Berikutnya, kalau kemudian pandangan manusia berdasarkan ilmiah dan filsafat ini ada beberapa hal yang memang bisa kita ketahui. Yang pertama, bisa dikatakan yang namanya manusia adalah manusia seutuhnya, ya. Jadi tidak terkait dengan makhluk yang lain. Dikatakan manusia seutuhnya karena memang memiliki keistimewaan tersendiri yang akan kita bahas. Misalkan diantaranya akal. Akal ini kan tidak bisa dimiliki oleh yang lain, betul ya? Tidak dimiliki oleh binatang, tidak, ya. Malaikat punya ya? Enggak ya? Artinya apa? Karena mereka ada kehadiran dari Allah, ya. Sedangkan kita punya akal untuk menentukan sikap kita itu seperti apa. Kemudian ada pendapat berikutnya yang menyatakan manusia itu hewan yang memiliki kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan pikiran sebagai milik manusia yang unik. Ini pendapat orang lain. Ya, sebagai bukan pendapat dari Bapak atau yang ada di sini, gitu ya. Intinya kemudian disamakan dengan hewan, tetapi tentu di sini ada pernyataan mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan pikiran. Ya. Kemudian ada yang menyatakan manusia adalah hewan yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol untuk mengkomunikasikan pikirannya. Jadi dianggap seperti hewan, tapi kemudian punya kemampuan komunikasi. Ini pendapat-pendapat secara ilmiah dan filsafat. Ada juga yang menyatakan manusia adalah hewan yang memiliki kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menalar dan menyadari sebagai pribadi yang menalar. Ya. Lalu ada pendapat yang menyatakan hewan yang memiliki kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk mengkombinasikan unsur-unsur menghasilkan sesuatu yang kreatif. Artinya kita punya kemampuan bagaimana membuat sesuatu hal yang kemudian tidak baik atau tidak menarik menjadi menarik, kreatif sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, atau menjadi tujuan kita. Dan bisa juga dikatakan mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol maka dapat mengadakan namanya perbedaan moral. Artinya kemudian ada yang menyatakan hewan, tapi kemudian memiliki moral. Sebenarnya agak berbelakang belakang ya. Tapi ini adalah pendapat secara ilmiah dan filsafat yang berkembang. Ya. Berikutnya, yang terakhir, manusia itu dikatakan secara ilmiah dan filsafat adalah hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol dapat menyadari diri sendiri sebagai pribadi. Jadi punya kemampuan yaitu menyadari diri secara pribadi. Ya, dia pribadi sebagai ini, sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya. Lanjut lagi. Nah, ternyata manusia itu bisa dikatakan sebagai makhluk individu.
Apa itu? Punya perbedaan fisik, punya perbedaan sosial, ada perbedaan teori, lalu ada perbedaan di cakapan dan depan. Ini yang kemudian dikatakan manusia sebagai makhluk individu. Kenapa tadi punya perbedaan? Fisik, laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda. Sosial pasti ada, ya. Di lingkungan kalian yang memiliki kedudukan sosial berbeda. Tapi kan sekali lagi itu hanya perbedaan di masyarakat, ya. Lalu kemudian ada perbedaan kepribadian secara karakter, ya, beda kan? Ada yang memiliki karakter A, B, C dan seterusnya. Lalu ada yang namanya perbedaan kecakapan dan kepandaian. Ini pun berbeda di antara kalian. Misalkan nilai mata kuliah Bapak ada yang bisa dapat A, ada yang bisa dapat B, atau mungkin ada yang bandel bisa dapat C kan? Nah, itu bisa saja terjadi. Artinya punya kecakapan dan kepandaian yang berbeda. Kemudian yang namanya manusia sebagai makhluk sosial pun ini dikatakan adalah tidak ada manusia yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Karena secara alamiah kita tidak dibentuk oleh satu orang, dibentuk oleh dua insan, ya. Hanya Nabi Adam dan Siti Hawa, ya kan? Gitu. Ataupun yang memiliki keistimewaan khusus seperti Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kita semuanya memiliki bapak dan ibu tentunya. Karena itulah kemudian kita butuh namanya bantuan orang. Paling tidak orang tua kita yang kemudian memiliki kewenangan membina kita, mendidik kita dari awal lahir sampai kemudian sebesar ini. Jadi hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial itu membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku bekerjasama dalam kelompok. Nah, seperti kalian nantinya bentuk kelompok masing-masing. Adanya nanti kinerja atau mungkin kerjasama ketika mau kuliah kerja nyata, atau biasa kita sebut kalau di SL Majid apa? Kuliah pengabdian umat KPU. Kemudian manusia sebagai makhluk susila, maksudnya apa sih Pak? Nah, ini yang kemudian susila berasal dari kata su dan sila yang berarti kepantasan. Jadi pandangan manusia sebagai makhluk susila atau bermula bersumber pada kepercayaan. Lalu lanjut, manusia sebagai makhluk beragama, artinya apa? Percaya pada Tuhan, melakukan ritual ibadah dan upacara-upacara tertentu. Itu kalau sebagai muslim kita punya perbedaan sendiri ya. Apa yang kemudian kita lakukan sebagai hablumillah, habluminas dan sebagainya. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan itu bersifat transcendental, artinya bersifat kemudian perorangan, ya. Makanya kemudian kenapa sih si A, si B, dan si C bisa jadi ibadahnya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, kita tidak bisa melihat. Memang wajib misalkan sholat 45 waktu, tapi ada aja yang kemudian di antara kita ada yang lalai, ada yang kemudian menghindar, ada yang tidak melaksanakan, ada yang tidak peduli dan sebagainya, ya kan? Seperti ini kira-kira ya. Lanjut lagi, yang tadi kemudian saya bahas ada potensi manusia, ya. Ada potensi manusia yang bisa disebut ini keistimewaan buat kita, yaitu punyanya akal. Artinya apa? Manusia diberikan akal untuk berpikir. Kenapa? Karena kita nanti dijadi hukum. Ya, karena berpikir itu kita kena hukum. Ya, ada yang mendapatkan hukumnya haram, ada yang mendapatkan hukumnya halal. Haram ada jelas, sesuatu yang harus kita hindari. Ya, kalau kita kemudian mengikuti sebagai umat Islam. Lalu ada yang halal, terbagi jadi berapa aja yang halal? Mubah, apalagi? Makruh, sunnah, wajib. Itu ya, empat itu ya. Yang makruh boleh, nggak ada masalah untuk dilakukan. Tapi sebaiknya dihindari untuk mendapatkan pahala. Ya. Yang mubah ya nggak masalah untuk dilakukan, karena hukumnya mubah kan. Sunnah yang nggak apa-apa untuk dilaksanakan. Lebih baik malah kalau dilaksanakan. Yang wajib ya harus menjadi kewajiban kita minimal sebagai umat Islam. Misalkan sholat 5 waktu, ya, puasa wajib di bulan Ramadan. Itu potensi yang ada pada diri kita selaku manusia. Nah, berikutnya kemudian
Kenapa kemudian apa namanya dasar-dasar pendidikan itu kita mempelajari tentang yang namanya tadi hakikat manusia? Karena dalam masalah pendidikan yang menjadi sasaran pendidikan siapa? Manusia. Pendidikan apapun itu ya. Karena kan pendidikan ini yang kita bahas tidak terbatas pendidikan formal seperti kalau di perguruan tinggi. Bisa juga kemudian pendidikan non formal. Pengajian di masyarakat itu kan salah satu bentuk pendidikan non formal. Bisa diikuti kan? Mendapatkan ilmu, betul kan? Misalkan tata cara menutup aurat, tata cara sholat, itu kan mungkin bisa jadi kalian tidak pasti utuhnya itu ketika pendidikan non formal ya. Ketika formal mungkin waktu di SD, SMP sama guru kelas terbatas, betul kan? Tapi ketika di rumah, di pesantren atau apa pengajian mendapatkan yang lebih daripada apa yang didapatkan dari sekolah. Maka itulah yang kemudian bisa kalian dapatkan. Jadi itu ya kenapa kemudian nanti benang merahnya itu ada hubungan belajar tentang hakikat manusia dan pengembangannya terkait juga dengan pendidikan. Jadi pendidikan di sini bermaksud itu apa? Membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kita sebagai manusia. Ya, karena tugas pendidik hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat tujuan jika pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya. Jadi itu kira-kira ya apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Baik, Bapak buka sesi diskusi untuk kemudian bertanya, silakan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa saja unsur-unsur yang dapat membentuk hakikat manusia itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan dari Ibu Solihat ya. Silakan dari rekan mahasiswa yang lain ada yang bisa menjawab. Baik, tadi ada pertanyaan unsur-unsur dari hakikat manusia. Ada yang bisa jawab? Ada dua unsur manusia. Yang pertama unsur secara fisik, kemudian ada unsur secara psikis. Artinya apa? Ada unsur yang terlihat, ada unsur yang tidak terlihat. Fisiknya apa? Ini kita. Ibaratnya itu secara biologis namanya pertumbuhan. Bobot badan kita, tinggi badan kita, apa yang kemudian kita tampilkan ke orang. Selain itu mungkin juga perkataan, perbuatan yang bisa dilihat oleh orang lain. Lalu apa yang kemudian yang dimaksud dengan unsur psikis? Perasaan kita. Karena gini ya, Bapak yakin di antara kalian punya rasa perbedaan antara satu dengan yang lain. Ada rasa suka, ada rasa benci, ada rasa apa lagi? Bisa disebutkan yang lainnya? Selain itu? Marah, apa lagi? Sedih, apa lagi? Senang, apa lagi? Benci, terus apa lagi? Dan mungkin perasaan-perasaan lain ya kan? Yang mungkin diantara kalian misalkan seorang mahasiswi, wajar dong suka dengan mahasiswa, itu wajar terjadi, ya enggak? Karena sebagai manusia yang normal ya seperti itu kira-kira. Nah jadi kemudian itu unsur-unsur untuk tentang manusia. Baik, sekarang coba kita lanjut. Bapak minta kita akan melanjutkan perkuliahan kita kali ini dengan kuis, ya, dengan kuis. Mohon dijawab. Coba Bapak kemudian share dulu, ya, materi kuisnya. Oke. Silakan kalian masuk sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Oke anak-anak, setelah kemudian tadi kita kuisis, kita lihat di sini ada hasil-hasil yang ditampilkan. Wow, ini Bapak juga ikutan ternyata ya. Ada Siti, kemudian Solihat, lalu Sofi, kemudian ada Salsa, ada Temahul, Maul 2 kali bahkan tercatat di sini ya. Ada Ani juga 2 kali, lalu ada Mary, Ilia, Arida, Ani bahkan 3 kali ya.
Siti, oh anak pada terlibat. Oke, tepuk tangan kita. Itu mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Kita akhiri alhamdulillah. Amin. Dan kami majelis subhanallah.